Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, bertemu kembali dalam program Dialog Khusus bersama saya, Kristi. Dan dalam 1 jam ke depan saya akan menemani Anda. Dialog Khusus kali ini dalam rangka menyambut HUT ke-79 dan sangat menarik, yang bertema HUT RI ke-79, Kepatuhan Membayar Pajak dan Kemajuan Provinsi Kepulauan Riau. Pemirsa, pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini telah bersama saya narasumber kita, Kasubit Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Pengembangan Pendapatan, yaitu Bapak Eka Kodia Putra. Halo Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat siang semuanya. Baik, Pak, saya ingin bertanya mengenai pajak itu ya Pak. Dalam rangka HUT RI ke-79 dan HUT Kepri ke-22 ini, lalu Bapenda mengeluarkan pengumuman mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor, seperti itu ya Pak. Lalu program ini menjadi kabar gembira bagi pemilik kendaraan bermotor. Lalu apa keuntungan dari program ini sendiri Pak? Baiklah, terima kasih ya. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 29/2024, Gubernur Kepulauan Riau sudah menerbitkan semacam pergub untuk sebagai dasar pemutihan untuk tahun 2024 ini. Pemutihan ini banyak manfaat yang dapat diberikan, terutama buat masyarakat ya. Di masyarakat sekarang ini, sesuai dengan data kita, banyak kendaraan yang masih menunggak. Nah, penunggakan dari kendaraan itu berbagai macam alasannya. Maka kita sasar yang di situ supaya masyarakat bisa hadir ke kantor Samsat untuk melaksanakan pembayaran pajak atas tunggakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah stimulus buat masyarakat agar dapat membayar pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari sisi pajak kendaraan bermotor. Kita memiliki ada 2 pajak ya di Bapenda itu, PKB dan BPNKB khusus yang dikerjasamakan di Samsat. Secara umum kita ada 5 pajak. Jadi yang pemutihan itu ada PKB aja sama denda, sekaligus juga BPNKB. Jadi 2 itu aja. Selain itu manfaatnya adalah bagi kita di Bapenda itu data itu akan menjadi lebih bersih ya. Karena saat ini banyak kendaraan bermotor yang beredar di Kepri ini tidak atas nama sendiri, ya. Kadang atas nama orang lain sehingga belum dibalik namakan, sehingga kadang masyarakat di situ dirugikan juga. Ya. Kenapa? Nilai aset dari kendaraan itu tidak bernilai besar maksimal lagi karena kendaraannya bukan atas nama sendiri gitu loh. Ya. Sehingga itulah kita berikan peluang ke masyarakat dengan adanya pemutihan, itu salah satu. Baik. Baik Pak, lalu program ini kalau boleh tahu kapan dilaksanakannya Pak? Lalu di mana masyarakat dapat mengetahui program ini atau melakukan program ini, seperti itu Pak? Program pemutihan ini kita laksanakan mulai tanggal 5 Agustus ya, sampai dengan 5 Oktober. Jadi ada 2 bulan ya. Dan itu bisa dilaksanakan di semua kantor Samsat terdekat se-Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kita banyak membuka layanan kesamsatan ya. Bisa di kantor-kantor konvensional, di UPT, ada di semua kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu kita juga punya layanan Samsat elektronik ya, namanya e-Samsat dan Signal. Jadi masyarakat nggak harus hadir ke kantor Samsat. Melalui layanan itu masyarakat juga dapat menikmati layanan terhadap pemutihan ini juga. Karena kita secara sistem sudah support untuk semuanya. Karena kita sudah online se-Provinsi Kepri. Sehingga masyarakat kalau nggak bisa hadir ke kantor Samsat, silakan bayar melalui e-Samsat atau Signal. Baik Pak, lalu
Bapenda sebagai lembaga itu mendapat tugas penting untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber. Salah satunya itu dari pajak kendaraan bermotor seperti itu ya Pak. Lalu berapa target pendapatan dari PKB tahun ini Pak? Kalau untuk PKB tahun ini sekitar 472 miliar. Ya. Ini sedang berjalan nih. Ini kan semester pertama nih. Alhamdulillah semester pertama kita udah tercapai target, ya. Tinggal untuk semester 2. Dan mudah-mudahan dengan adanya pemutihan ini, kami sangat optimis ya. Target untuk semester kedua ini, terutama untuk TW3 dan TW4, itu insya Allah bisa tercapai. Baik, lalu mengenai target nih Pak, apakah Bapak merasa optimis dengan target tersebut Pak? Oh ya, kita sangat optimis sekali ya. Karena dalam penghitungan target otomatis kita sudah melakukan kajian ya dari berbagai macam aspek ya, terutama potensi, kondisi ekonomi atau macam-macamnya gitu loh. Dan termasuk juga dengan pemutihan ini. Pemutihan ini justru selain dari membantu masyarakat juga men-trigger ya peningkatan pendapatan itu sendiri, sehingga korelasinya ya udah pencapaian target gitu. Lalu Pak, bagaimana dengan realisasi penerimaan pajaknya Pak pada tahun semester lalu? Kalau untuk semester pertama untuk tahun ini, realisasinya sesuai target, bahkan melebihi target kita. TW1 aja kita over target ya, lebih dari 25% lebih ya. Yang TW2 juga kita sudah melebihi target juga. Makanya kita menyongsong untuk TW triwulan ketiga dan keempat nih. Ya, dan kami meyakini dengan tren ya, tren kesadaran masyarakat yang sudah mulai meningkat, apalagi dengan adanya program pemutihan yang diinginkan sama Pak Gubernur ini ya, insya Allah kita optimis ya, target tercapai. Baik Pak, apakah bisa diberitahukan kepada pemirsa berapa jumlah kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Kepri saat ini dan berapa persen jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor itu sendiri Pak? Saat ini seprovinsi Kepulauan Riau jumlah kendaraan itu 1 juta lebih ya, hampir. Dia akan tumbuh terus karena setiap hari pasti banyak orang membeli kendaraan baru. Berarti itu akan tumbuh jumlah kendaraan. Dari 1 juta itu tuh menyebar di seluruh kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau ya. Yang paling banyak itu memang di Batam ya. Karena Batam termasuk pusat ekonomi ya, sehingga Batam yang paling banyak ya. Kemudian itu terdiri dari kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan roda 2 memang mendominasi. Hampir 75% itu kendaraan roda 2. Sisanya baru kendaraan roda 4 ke atasnya. Jadi perkiraan sampai saat ini di data kita tuh 1 juta lebih ya, kendaraan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Baik Pak, masih banyak yang ingin saya tanyakan mengenai perpajakan ini Pak. Namun pemirsa tetap bersama kami dalam dialog khusus. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Kita satu komando, kita dengar arahan
malam, senang sekali Detak Kepri Malam kembali. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas, dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditampilkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus. Lalu saya akan melanjutkan bincang ini bersama Bapak Eko. Pak, saya ingin bertanya Pak, pemutihan itu seperti apa sih Pak? Apa saja yang diputihkan dari pemutihan kali ini? Terkait dengan program pemutihan ini, ada beberapa manfaatnya yang bisa diperoleh oleh masyarakat ya. Pertama adalah sanksi administrasi. Jadi pemutihan itu adalah penghapusan sanksi administrasi. Semua denda yang ada selama ini, baik itu keterlambatan atau apa, kita hapuskan semuanya. Termasuk juga denda SWD KLJ dari Jasa Raja, kecuali tahun berjalan ya. Jadi kadang-kadang kendaraan itu kalau udah nunggak 3 tahun, dendanya sampai 500.000 sampai 600.000 itu akan hilang ya, semuanya dihilangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor ya. Misalnya si pemilik kendaraan nunggak 3 tahun ya, pajak 1 tahunnya misalnya 1 juta. Jadi yang kita berikan pengurangan itu adalah yang 2 tahun, kecuali tahun berjalan. Jadi kalau pajak totalnya 3 tahun 3 juta, itu cukup bayar yang 2 jutanya setengah aja. Berarti total yang dibayar itu adalah 2 juta saja. Dari 3 juta dibayar cuma 2 juta, plus dendanya dihilangkan, plus juga denda SWD KLJ. Jadi itu sangat besar pengurangannya ya. Dan itu dari sisi masyarakat yang sudah nunggak bertahun-tahun, itu akan terasa betul dampaknya ya. Ada pengurangan pokok, pajak kendaraan bermotor, penghapusan denda administrasi, kemudian penghapusan juga BBNKB ya. Selama ini tahun kemarin kalau untuk balik nama tuh masyarakat yang memiliki kendaraan itu bebankan sebesar 1% untuk biaya balik nama kendaraan. Sekarang tuh 0%. Nah, sehingga bagi masyarakat yang kendaraannya belum atas nama sendiri, ini kesempatan berharga buat Bapak Ibu semuanya gitu loh, untuk membalik namakan kendaraannya atas nama sendiri. Sehingga kendaraan yang selama ini atas nama pihak lain atau orang lain sekarang menjadi milik sendiri ya. Banyak manfaatnya seandainya kendaraan itu milik sendiri ya. Jadi maksudnya kita bisa terhindar dari tindak pidana ya. Misalnya kita punya kendaraan tapi kita sudah jual masih atas nama diri kita. Seandainya kendaraan itu digunakan untuk tindak pidana, ya yang kena yang nama pemilik itu, yang tertera. Itu salah satu manfaatnya. Maka
kita selalu menghimbau ya dari berbagai macam media, kita himbau supaya masyarakat membalik namakan. Demikian. Jadi bisa dibilang bahwa pemutihan ini bisa meringankan perekonomian warga seperti itu ya Pak? Oh iya, jelas sekali. Karena besar manfaatnya ya, hampir setengahnya. Baik, lalu saya ingin tahu Pak, inovasi apa saja yang dilakukan dari Bapenda untuk program pemutihan ini Pak? Jadi Bapenda selalu memberikan membuat terobosan ya setiap tahunnya. Berbagai macam inovasi kita sudah jalankan ya. Salah satunya dulu masyarakat harus hadir ke kantor Samsat. Kita sekarang ada Samsat keliling. Ya, Samsat itu keliling-keliling ya. Ada di mall, pindah-pindah, bahkan kayak di Batam tuh banyak tuh. Kemudian kita juga ada namanya Samsat drive-thru. Ya. Jadi masyarakat tuh nggak harus turun dari kendaraan, bisa langsung bayar ya. Dari atas kendaraan. Drive-thru kita miliki ada 2 ya, satu di Batam, satu lagi di Karimun. Kemudian ada juga Samsat bergerak. Ya, kita buka Samsat itu pelayanan tuh di kantor lurah, kantor camat, keliling-keliling. Kita berikan jadwalnya, jadi masyarakat bisa lihat jadwalnya di website kita tuh. Kapan Samsat buka di sebuah tempat. Kemudian yang terobosan yang sangat berharga buat masyarakat sekarang itu adalah Samsat elektronik ya. Jadi masyarakat nggak harus hadir ke kantor Samsat, bisa membayar pajak itu melalui handphone aja. Ada juga Signal, jadi bayar buka, tinggal download aja nama iSamsat Kepri di Play Store, atau di Signal juga bisa, tinggal bayar. Kita bisa membayarnya melalui bank BNI, BJB, kemudian dari bank Bukopin, banyak. Bahkan untuk Signal tuh bank-bank besar BUMN itu sama bank swasta kita bisa lakukan. Dan tidak harus hadir ke kantor Samsat khusus Signal ya. Jadi banyak kemudahan yang kita berikan ya. Dan kita pun semua inovasi-inovasi yang kita sudah jalankan tuh udah teruji semuanya. Bahkan kita ikutkan perlombaan. Bahkan kita udah beberapa kali mendapatkan sertifikat ya terkait dengan pelayanan tuh. Baik itu tingkat nasional maupun tingkat daerah. Terakhir kita dapat 3 besar tuh untuk Provinsi Kepri karena sudah menerapkan transaksi non tunai ya, elektronifikasi. Jadi transaksi penerimaan pajak itu tidak cash lagi. Jadi petugas tidak menerima uang tunai. Yang menerima tuh bank dan transfer langsung ke rekening daerah. Jadi keraguan masyarakat bahwa seandainya pajak-pajak itu nanti nggak jelas kemana ya, kita udah antisipasi. Bahkan kita udah diaudit ya, baik itu lembaga internal maupun eksternal KBPK, mengaudit, menguji pekerjaan kita terkait inovasi. Sehingga masyarakat ya silakan ya, memanfaatkan peluang ini. Dan kita juga sekali setahun Bu, melakukan survei namanya IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat. Dan alhamdulillah survei kita selalu di atas 70% di atas. Berarti menunjukkan bahkan sampai 80-90%. Itu menunjukkan bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan kita. Maka dari situlah kita melakukan pembenahan. Demikian. Baik, Pak, lalu saya ingin tahu nih Pak mengenai kepatuhan membayar pajak warga Kepri itu bagaimana Pak? Nah, memang terkait dengan kepatuhan ini memang isu-isu yang menarik ya. Karena dari total hampir lebih 1 juta kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Kepri itu tidak sampai 70% ya, 60%-an yang patuh ya. Dan 40% dianggap ya di data kita tuh belum patuh ya. Dan itu yang mungkin yang tidak patuh tuh kita sudah potret, kita udah lakukan survei ke lapangan, dan itu berbagai macam. Ada kendaraannya, ada yang rusak, ada yang pindah alamat, ada macam-macam gitu loh. Ada yang kadang-kadang ada kendaraan kecelakaan udah terduduk atau dibengkal ini gitu. Maka kita di Bapenda itu melakukan secara periodik, kita kunjungi, kita cek data kita itu, kita kirim surat ke alamat yang tertera di alamat STNK.
Dari mengirim surat itu kita akan dapat informasi di situ. Status kendaraan, apakah kendaraannya rusak berat, sudah hilang, atau macam-macam. Nah, dari situlah kita tahu bahwa 60% itu yang patuh. Nah, untuk menggiring supaya 40% itu jadi patuh, salah satu usaha kita itu adalah pemutihan ini. Pemutihan ini. Karena dengan pemutihan ini, banyak juga kendaraan yang tidak pernah hadir ke kantor Samsat, bahkan sampai puluhan tahun hadir. Jadi ada kendaraan sampai 15 tahun dia nggak pernah bayar pajak. Dengan ada pemutihan mereka akhirnya datang. Berarti dengan pemutihan itu masyarakat terpanggil. Selain dari biayanya ringan, terlayani, manfaatnya apa? Kendaraannya jadi hidup pajaknya. Jadi gitu. Oke, baik Pak. Apakah sejauh ini program pemutihan ini selalu berhasil untuk menarik minat masyarakat untuk taat membayar pajak seperti itu Pak? Ya. Pemutihan ini kita sudah lakukan beberapa kali ya. Dan alhamdulillah pemutihan itu sangat sukses ya. Makanya setiap kita melakukan pemutihan ini, pelayanan kita lebih optimalkan lagi. Karena begitu banyak masyarakat yang menggunakan layanannya, terutama kendaraan-kendaraan yang STNK-nya sudah mati ya, yang mesti dicek fisik. Maka kita lihat di kantor Samsat sekarang begitu banyak masyarakat hadir, parkir penuh ini. Jadi masyarakat tuh sangat antusias. Dan itu indikatornya juga kita lihat dari data penerimaan kita. Justru terjadi peningkatan ya selama periode pemutihan ini. Berarti ini menunjukkan bahwa masyarakat tuh sangat antusias ya untuk memanfaatkan program pemutihan ini. Baik Pak, lalu untuk mendorong kepatuhan wajib pajak seperti itu Pak, Bapenda sudah melakukan beberapa kegiatan yaitu razia kendaraan bermotor dan melakukan penegakan hukum pajak dan pendataan objek. Lalu dalam hal pendataan objek ini apa yang disasar Bapenda itu sendiri Pak? Kita di Bapenda itu kita ada beberapa program ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya. Pertama kita melakukan edukasi ya melalui media sosial, media elektronik, macam-macam ya. Yang kedua kita melakukan mengirim surat ya, melakukan visitasi ya, khususnya kendaraan-kendaraan yang sudah lewat jatuh tempo namun tidak hadir, kita datang ke alamat terkait ya, kita kunjungi, kita tanya masyarakat tuh kenapa ya. Nah, dari hasil kunjungan itu disitulah kita dapat berbagai macam data ya, macam-macam data yang kita dapatkan. Bahkan ada alamatnya tidak jelas. Yang tadi yang kita sampaikan tadi, ada kendaraannya rusak berat. Nah, yang kita terus kejar itu adalah kendaraan yang pemiliknya jelas, alamatnya jelas, itu selalu kita ingatkan terus tiap tahun. Nah, kenapa juga belum? Maka kadang-kadang dari situ kita tahu karena mungkin masyarakat ada ekonomi, makanya pemutihan inilah jawabannya. Misalnya kalau nunggak sampai 10 juta karena 10 tahun, itu kalau bisa hitung-hitungan kita hampir separuh cuma bayarnya. Jadi kan sayang kalau nggak dimanfaatkan pemutihan ini. Maka masyarakat kadang-kadang menunggu-nunggu. Dan ini pun nggak rutin kita lakukan. Nggak rutin kita lakukan pemutihan ini. Baik, kenapa Pak? Apa alasan dari sebuah objek pajak itu harus didata kembali? Ya, jadi kita dari data yang kita miliki itu dari 1 juta lebih kendaraan, hampir 60% yang patuh, sisanya nggak patuh. Maka kita pengen petakan juga yang 40% itu, kenapa tidak patuh gitu loh. Padahal kita sudah melakukan razia, kita sudah melakukan edukasi. Nah, kenapa masih tidak patuh juga gitu loh. Maka isu ini menarik. Maka salah satu terobosannya kita lakukan kunjungan. Bahkan kita selama ini juga kadang-kadang datang ke kantor camat. Kemarin kita hadir ke kantor camat. Kita undang masyarakat nih, silakan bertanya, mengetahui ada yang tidak tahu terkait pelayanan. Ya kita edukasi masyarakat. Ya, kita edukasi masyarakat sehingga mereka paham kenapa gitu loh. Dan yang razia itu kita rutin juga kita lakukan. Bahkan waktu razia, waktu pemeriksaan pajak itu, kita hadirkan langsung Samsat, mobil Samsat keliling gitu. Bahkan banyak yang bayar waktu kita razia kerjasama sama teman-teman kepolisian, kita hadir. Dan biasanya kalau sering razia itu juga masyarakat kesadarannya juga grafiknya naik juga.
Dengan pemutihan ini lebih naik lagi gitu loh. Nah, makanya berbagai macam kita lakukan. Baik Pak, kita akan lanjutkan setelah ini Pak di segmen berikutnya. Pemirsa Batam TV tetap bersama kami di dalam program Dialog Khusus. Temukan alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Kita satu komando, kita dengar arahan lagi. Selamat malam, senang sekali Detak Kepri malam kembali. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas, dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam seputar Engku Putri. Setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Badan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus. Saya akan lanjutkan perbincangan ini dengan Bapak Eko. Pak, saya ingin bertanya nih Pak. Selain pajak kendaraan bermotor atau PKB, ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama, serta yang kontribusinya juga besar bagi PAD Kepri seperti itu. Lalu seperti apa komposisinya pendapatan dari tiga sumber ini pada tahun lalu Pak? Ya. Jadi sesuai dengan
kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi ya, yang masih berjalan saat ini adalah kita miliki 5 pajak ya. PKB, BBNKB, pajak air permukaan, PBBKB, sama pajak rokok ya. Kalau pajak rokok tuh given istilahnya, diberikan oleh pemerintah pusat ya. Kemudian PBBKB juga ya. Alhamdulillah tahun kemarin semuanya tercapai ya, tercapai semuanya. Tahun ini kan karena masih semester pertama tuh, jadi belum indikator pencapaiannya tuh belum nampak karena kita melihatnya nanti di akhir tahun. Tapi dan semua 5 pajak itu memang sangat strategis ya perannya buat kita di Provinsi Kepri untuk sebagai support APBD kita ya. Di APBD kita yang apalagi tahun ini ya, APBD kita itu sangat besar sekarang, 4,4 lah ya, T begitu besar. Jadi yang primadona itu memang ini. Lalu Pak, seperti apa proyeksinya pada tahun 2024 ini Pak? Ya, kalau untuk PKB BBNKB, insya Allah ya kami meyakini dengan berbagai program yang kita sudah jalankan, insya Allah tercapai. Kalau PBBKB begitu juga ya. Mudah-mudahan juga kita juga optimis juga, mudah-mudahan PAP juga tercapai. Pajak rokok juga, pajak rokok itu kan given ya, given dari pemerintah pusat itu. Jadi kita targetnya sama, hampir sama dengan tahun lalu untuk pajak rokok itu. Baik, Pak, bagaimana cara meningkatkan pendapatan asli daerah Pak, seperti dari pajak pendapatan air dan permukaan dan pajak rokok seperti itu Pak? Kalau untuk pajak rokok kita nggak bisa itu pajak itu given. Beda sama PKB. Kalau PKB itu kita pungutkan di daerah. Kalau datanya tuh data dari pusat untuk rokok ya kita. Kalau untuk PBBKB itu tergantung pemanfaatkan itu bahan bakar. Ya, kalau semakin besar pemanfaatnya ya itu ikut berpengaruh positif juga. Jadi itu yang kalau untuk PAP gitu ya. PAP mudah-mudahan tahun ini kita bisa tercapai target ya, karena ada beberapa potensi penerimaan ya di PAP itu yang insya Allah mudah-mudahan tahun ini kalau berhasil ya kita tercapai. Target kita hampir 33 miliar nih tahun ini dan kita juga optimis tercapai nanti untuk PAP. Baik Pak, lalu saya ingin bertanya berapa target pendapatan dari pajak rokok tahun ini Pak? Boleh diberitahukan Pak? Pajak rokok tahun ini itu kalau nggak salah 173 miliar, sama kayak tahun lalu. Pajak rokok tuh sama kayak tahun lalu, 173 miliar. Baik, apa sebabnya Pak pendapatan dari pajak rokok itu jarang tercapai? Pajak rokok tuh tahun lalu tercapai sesuai dengan komitmen di pusat ya. Karena itu kan given, maksudnya diberikan oleh pusat ke kita. Jadi datanya di pusat, kita menerima. Berbeda sama PKB. Kalau PKB kalau kita bisa petakan, kalau agak belum tercapai ya kita adakan misalnya pemutihan atau macam-macam atau edukasi. Nah, kalau pajak rokok itu given, masih diberikan oleh pusat. Baik, Pak, lalu kita berbicara mengenai pajak dan seberapa besar kontribusi pajak ini terhadap peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik di Provinsi Kepri sendiri, Pak? Jadi khususnya PKB dan BBNKB itu sebagian besarnya tuh kita apakan ke pemerintah kabupaten kota, ya kan, dibagi hasilkan ke pemerintah kabupaten kota. Jadi masuk ke kayak provinsi ya, pajak kendaraan bermotor BBNKB itu. Kita sekali 3 bulan tuh rekon tuh dengan Bapendanya Kota Batam. Nah, makanya kita bagi hasilkan pajaknya. Nah, sehingga salah satu sumber APBD-nya Kota Batam dan kabupaten kota yang lain itu salah satu sumbernya itu udah bagi hasil dari PKB dan BBNKB ini. Nah, gitu juga tahun depan. Tahun depan ada option namanya. Setiap penerimaan PKB BBNKB itu hari itu langsung kita serahkan ke kabupaten kota. Langsung kita serahkan.
Kalau tahun sekarang kan sekali 3 bulan ya, ada periodenya, periodisasinya. Nah itu. Baik, Pak, lalu bagaimana Bapenda Kepri sendiri memanfaatkan momen HUT RI dan HUT Kepri ini untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak secara tepat waktu, Pak? Jadi makanya pemutihan pajak ini kan bertepatan juga ya. Pertama dengan ulang tahun Negara Republik Indonesia, selanjutnya nanti ulang tahun Provinsi Kepri, nanti di Oktober kan ulang tahun Provinsi Kepri nanti. Jadi di dalam ulang tahun ini nih, kita juga publikasikan ke masyarakat luas ya, se-Provinsi Kepri ini, terkait dengan program-program pemerintah provinsi dalam hal pelayanan pajak kendaraan bermotor, dalam hal pengurusan dokumen kendaraan bermotor. Kita uraikan, bahkan dalam bentuk video, bentuk narasi, bahkan kita melakukan visitasi ke masyarakat. Bahkan kita ada namanya fasilitas pengaduan. Nah, jadi kita punya hotline juga. Jadi masyarakat tinggal bertanya ya, apa keluhannya atau apa masukannya. Dari keluhan-keluhan itulah kita melakukan perbaikan ya, baik itu perbaikan pelayanan. Maka dari tahun ke tahun masyarakat bisa menilai sendiri ya. Nuansa di kantor Samsat sekarang itu berbeda sekali dengan nuansa 10 dan 15 tahun yang lalu. Sekarang udah kayak perbankan nuansa kantor kita. Begitu juga dan petugas kita. Petugas kita kalau masyarakat datang pasti hadir ya, dengan senyum, salam, sapa. Dan itu udah sesuai SOP. Dan itu kita selalu audit. Dan kita diaudit bukan internal aja. Bahkan KPK, Korsubga KPK itu salah satu yang diterapkan ada WBK, nama Wilayah Bebas Korupsi. Nah, sehingga contoh-contoh pungli ini macam-macam itu selalu kita hindari. Dan itu termasuk yang kita perhatikan, sehingga masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat terhadap itu tuh bisa kita minimalkan. Baik, selain dari pelayanan Pak, apa saja langkah-langkah yang telah diambil oleh Bapenda Kepri untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat, Pak? Kita juga untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, kita juga memberikan apresiasi ya, macam-macam. Dulu kita pernah memberikan apresiasi dulu tahun lalu ya, kita lakukan berikan apresiasi. Dan kemudian kita juga melakukan transformasi digital, transformasi pelayanan. Semua pelayanan konvensional itu secara bertahap kita akan rubah dalam bentuk digital, sehingga masyarakat yang selama ini enggan untuk hadir ke kantor Samsat itu, dengan perbaikan-perbaikan, dengan inovasi yang kita sudah bikin itu, sehingga masyarakat mudah itu. Itulah yang kita mudah masyarakat melakukan pelayanan, itulah kebanggaan kita di Bapenda ya, sehingga masyarakat patuh, jadi efeknya kepatuhan wajib pajak. Memfasilitasi masyarakat seperti itu ya Pak ya? Iya. Baik, lalu bagaimana Pak Bapenda Kepri sendiri memastikan bahwa hasil dari penerimaan pajak itu benar-benar berdampak positif pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau? Ya. Jadi dalam mengelola pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama atau semua pajaknya lah ya, otomatis kita memiliki prinsip ya, kehati-hatian ya, aman, tertib, sesuai dengan aturan. Jadi semua pajak yang kita pungut itu semua ada dasar hukumnya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, semuanya terbuka, tidak ada yang rahasia. Misalnya kayak tarif pajak kendaraan bermotor, tarifnya 1,5%. Masyarakat semua tahu bobotnya berapa, NJKB-nya berapa, nilai jual. Masyarakat ini terbuka, jadi tidak bisa kita mengada-ada. Itu yang pertama. Yang kedua, uang itu petugas tidak pegang, kita serahkan langsung ke bank yang langsung pegang uangnya. Kita tidak pernah megang. Yang terakhir itu kita diaudit. Nah, banyak yang mengaudit kita. Dalam setahun itu hampir 3-4 kali kita diaudit. Dipotret ya, dipotret penerimaan kita, mulai dari cara menetapkannya, cara pembayarannya, pelaporan penerimaan pajak itu kayak apa, laporan harian, laporan bulan, semua dipotret, diaudit. Kesalahan dikit aja langsung jadi temuan. Jadi belajar dari sistem audit yang kayak gitu sangat ketat, otomatis kita menjadi lebih
lebih melakukan setiap tahun melakukan perbaikan dan alhamdulillah menuju ke, ya walaupun belum sempurna ya, tapi kan kita selalu melakukan perbaikan sehingga masyarakat tidak berpikir macam-macam, oh nanti uangnya kemana. Nah, dan hasilnya juga jelas dipublikasi, termasuk juga hasilnya dibagi hasilkan ke kabupaten kota. Jumlahnya itu jelas juga, terbuka semuanya. Baik, Pak, seperti yang kita ketahui bahwa pajak itu untuk infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, seperti itu ya Pak. Lalu dalam konteks kemajuan Provinsi Kepri sendiri, sektor mana yang paling membutuhkan peningkatan pendapatan pajak, Pak? Oh, kalau yang sektor peningkatan pajak ya, kalau kita cuma berfokus di 5 pajak itu aja ya. PKB, BPNKB, PAP, ini itu aja. Dan yang selalu dalam yang inovasi yang paling banyak itu di kita itu adalah PKB, BPNKB. Nah, kemudian dari PKB, BPNKB itu langsung masuk ke kas daerah, ya langsung masuk ke kas daerah, langsung jadi penopang APBD. Jadi nggak mampir kemana-mana lagi, langsung ke kas daerah. Jadi langsung masuk tim anggaran provinsi. Nah, di APBD itu kan terdiri dari bukan hanya pendapatan ya, di situ ada belanja. Nah, itu dari belanja itu ada yang membidanginya gitu. Kalau kita kan fokus di pendapatan. Kalau untuk belanja kan ada tim anggarannya, ada TAPD namanya. Nah, jadi kita Bapenda juga termasuk salah satu tim TAPD-nya. Tapi kita kan lebih fokus di pendapatan. Baik, apakah ada strategi dari Bapenda sendiri untuk pengoptimalan PAD tersebut, Pak? Kalau untuk mengoptimalkan PAD itu, ya kita yang saat ini adalah memperbanyak inovasi, itu aja, memperpendek jalur birokrasi, ya. Yang selama ini masyarakat banyak ngeluh, itu kita tutupi, gimana keluhannya itu tidak ada lagi. Maka sekarang kita jemput bola, hadir di tengah masyarakat. Kemudian masyarakat nggak bisa hadir juga, kita transformasikan yang selama ini tunai, kita jadikan non tunai. Bahkan kita bisa bayar pajak di Indomaret, di Alfamart, di Tokopedia, di Bukalapak, di mobile banking, semuanya. Jadi pelayanan, makanya kita ada tagline nama pelayanan di ujung jari. Jadi di handphonenya aja udah tuntas di situ. Jadi nggak ketemu lagi sama petugas gitu. Jadi itu salah satu optimalnya. Gitu. Baik, Pak, untuk menyadarkan masyarakat tentang kepatuhan pajak itu sendiri pasti ada tantangannya ya Pak. Baik, lalu bagaimana Bapenda sendiri menghadapi tantangan tersebut Pak? Oh iya, dari porsi ya, yang ketidakpatuhan itu ada 40% ya. Ya, kita menghadapinya dengan berbagai macam strategi ya. Pertama, pendekatan edukasi yang kita lakukan, ya. Persuasif ya. Pertama edukasi, persuasif, visitasi, kita kirimkan surat, baik-baik, Bapak pajak Anda sekian, udah jatuh tempo, dalam surat itu kita sampaikan, sehingga masyarakat itu tahu, oh saya nunggak sekian. Kemudian razia itu adalah solusi terakhir kita. Kadang razia itu memang pengaruhnya besar memang. Tapi yang kita tonjolkan edukasi ke masyarakat. Dan terakhir itu memang pemutihan ini. Ini pemutihan ini sangat besar. Orang yang nggak pernah hadir jadi hadir dia. Bahkan yang berpuluh-puluh tahun nggak hadir dia. Maka kami imbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepri ya, manfaatkanlah program pemutihan ini. Karena Pak Gubernur kita sudah menerbitkan pergub ya tentang pemutihan itu yang nomor 29 tahun 2024 ya. Di situ pengurangan pokok pajak, penghapusan sanksi administrasi, penghapusan BBN juga. Ini kesempatannya buat kita semua. Karena batasnya kan 5 Oktober. Ya. Nah, seandainya sampai 5 Oktober, seandainya kendaraannya masih berproses, misalnya masih cek fisik, kita masih kasih waktu sampai tanggal 27 Oktober. Habis 5 Oktober kan, rupanya kendaraannya masih dalam proses di kepolisian. Kita masih kasih tenggang waktu sampai tanggal 27 Oktober. Makanya mumpung waktu masih panjang, manfaatkanlah. Takutnya nanti kalau dimanfaatkan di ujung-ujung habisnya pemutihan nanti numpuk, antrian panjang nanti. Terutama yang cek fisik, kecuali yang tahunan ya. Kalau tahunan bisa pakai
Android aja nggak ada masalah. Gitu. Baik, Pak. Lalu menurut pandangan Bapak sendiri, bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat mempercepat kemajuan Provinsi Kepri melalui kepatuhan pajak seperti itu, Pak? Ya, dalam pola komunikasi kita dengan masyarakat tuh ya, makanya kita ada semacam pintu informasi, ya, jendela informasi kita. Salah satu yang bersifat masif itu selama ini kita memanfaatkan media sosial. Ya. Kita memiliki IG, YouTube juga, Facebook, TikTok, kita semua media-media sosial kita punya. Itu jendela informasi buat kita dengan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menyampaikan keluhan. Bahkan kita di website kita ada fasilitas khusus ya untuk masyarakat melakukan pengaduan. Jadi lapor. Pengaduan itu nanti kita akan tindak lanjuti. Ya, ke bagian mana masyarakat mengeluhnya. Kita akan tindak lanjut. Apapun pertanyaannya kita nggak sungkan-sungkan kita jawab. Silakan. Kita terbuka zamannya sekarang, transparan ya. Sehingga apapun laporan dari masyarakat kita tindak lanjuti. Nggak ada lagi yang pola-pola yang lama kita alhamdulillah nggak ada lagi. Jadi udah kita melakukan transformasi besar-besaran. Baik, terakhir Pak, apa harapan Bapenda terhadap wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor, Pak? Ya, kita berharap kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor ya di Provinsi Kepulauan Riau. Pertama, manfaatkanlah dulu program pemutihan ini, karena ini nggak lama ya, sampai 5 Oktober. Nah, diperpanjang mungkin khusus yang masih berproses sampai 27 Oktober. Karena ini bukan kegiatan rutin, kita nggak tahu kapan lagi ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, balik namakanlah kendaraan itu, ya. Kalau bisa atas nama sendiri, lebih nyaman lah saya kendaraan itu atas nama sendiri. Dan itu akan bernilai kendaraan itu, terhindar dari tindakan pidana juga. Ya. Dan kita juga bangga ya di STNK kita tertulis nama kita sendiri. Ya. Nah, terus yang ketiga, kalau masyarakat pengen tahu apa sih program-program Bapenda, apa sih layanannya, bisa lihat di media sosial, bisa lihat di YouTube atau apa. Bahkan bisa lihat di website kita. Silakan aja. Kalau ada ragu tanya. Oh, kalau nggak malas pakai media sosial, hadir ke kantor Samsat. Kita ada juga customer service yang siap melayani dengan prinsip senyum, salam, dan sapa. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau ke kantor Samsat itu akan ketemu ya petugas kita tuh yang selalu senyum. Ya, itulah salah satu transformasi. Dan semua pelayanan Samsat itu kita udah perlombakan. Dan bahkan kita banyak mendapatkan sertifikat. Ya banyak. Yang diterima oleh Pak Gubernur, yang diterima oleh Kepala Bapenda, oleh Kepala UPT, banyak. Alhamdulillah, kita udah koleksi sertifikat kita sudah banyak. Dan semua pelayanan kita tuh sudah terima. Nah, dan sekali lagi silakan masyarakat manfaatkanlah pemutihan ini ya. Karena 5 Oktober terakhir sekali lagi. Nggak bosan-bosannya kita nyampaikan. Takutnya nanti sudah habis pemutihan, waduh kapan lagi? Sering masyarakat bertanya kayak gitu. Jadi demikian. Baik, terima kasih Pak Eka untuk informasinya yang sangat bermanfaat pada hari ini Pak. Mudah-mudahan masyarakat Kepri taat membayar pajak selalu ya Pak. Ya. Baik pemirsa Batam TV, demikian dialog khusus pada hari ini. Saya Kristi Septi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Batam TV, inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau.